Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang sedang menjalankannya. Saya di sini akan memberikan video penjelasan tambahan mengenai perhitungan vaksin karena beberapa waktu lalu masih ada praktikan yang mengalami kendala tentang gimana sih caranya ngitung kebutuhan vaksin di dua sistem pemeliharaan yang berbeda tersebut ya. Terus sebelumnya saya juga mau izin ke teman-teman supaya saya gak berbicara bahasa formal dulu ya, karena saya lagi males mikir, plus ini lagi puasa soalnya. Enggak deh, enggak, bukan suatu alasan ya, tapi emang saya lagi males mikir aja gitu. Jadi selamat belajar teman-teman. Nah, yang pertama mau dijelasin itu tentang sistem pemeliharaan di ayam peternak broiler. Jadi ada dua, yaitu all in all out dan multiple brooding. Kedua sistem pemeliharaan ini nantinya bakal ngaruh ke kebutuhan vaksin per satu periode. Jadi intinya perlu diingat aja kalau misalkan perhitungan vaksin itu ngitungnya ke per satu periode, bukan kebutuhan secara satu kandang, tapi kebutuhannya per periode. Nah, perhitungan periode yang all in all out dan yang multiple brooding ini beda. Yang all in all out dinilai lebih praktis, lebih gampang karena dia itu ya sistem pemeliharaannya aja gampang gitu. Sekali masuk 4 minggu kemudian keluarnya barengan. Jadi masuknya bareng, keluarnya bareng. Terus dia juga ada jeda 2 minggu. Biasanya itu buat pemutusan rantai penyakit. Nah, biasanya tuh kan kalau di peternakan ayam broiler pemeliharaannya 28 hari ya. Jadi kehitung aja 4 minggu. Jadi minggu pertama masuk check in bareng-bareng semuanya. Kalau lu punya 3 kandang itu lu isi semuanya di peternakan lu. Nah, terus ketika 4 minggu kemudian udah finisher dan udah siap dijual, ya lu tinggal keluarin. Dan tiga kandangnya ini keluar semua, kejual semua. Jadi ketika lu ngejual, ini tiga kandangnya kosong. Dan itu dijeda 2 minggu untuk check in periode selanjutnya buat sanitasi kandang. Nah, satu periode di all in all out berarti kehitungnya adalah 6 minggu satu periodenya. Dan periodenya jelas gitu ya. Periode pergantian periodenya tuh jelas. Jadi nanti pemberian vaksinnya juga lebih gampang daripada yang multiple brooding. Terus kita lanjut ke yang multiple brooding. Nah, untuk yang multiple brooding itu perhitungan satu periodenya lebih susah. Gue misalkan aja sama sistem pemeliharaan multiple brooding di peternakan yang masih baru banget, yang belum ada kegiatan pemeliharaannya dan baru mau dipakai buat peternakan ayam. Dan di sini sistem pemeliharaannya itu masing-masing flock ada 2 kandang, tapi biasanya di luaran sana peternakan itu ada yang 6 kandang, 10 kandang, itu bebas, cuma ini disesuaikan aja sama soal. Terus dari vlog 1 ke vlog 2 itu jedanya 2 minggu, artinya ketika yang ini check in, yang ini belum check in. Dan itu biasanya kalau di multiple brooding sistem pemeliharaannya itu berkesinambungan, nggak kayak tadi di all in all out ada masa kosong kan, ada masa kosong kandang. Nah, kalau di multiple brooding masa kosong kandangnya itu per vlog, bukan per peternakan. Kalau di all in all out itu per peternakan masa kosongnya. Kalau di sini per vlog. Jadi perhitungan periodenya juga beda. Kalau yang di all in all out perhitungan periodenya satu peternakan, kalau di yang multiple brooding perhitungan periodenya satu vlog. Terus di sini gue baru masuk ke sistem pemeliharaan yang multiple brooding. Jadi kan tadi ada 7 vlog ya. Terus karena ini peternakan baru, jadi gue baru check in minggu pertama. Dan ketika gue check in di sini, yang ini masih kosong. 2 minggu kemudian, karena sistem pemeliharaan gue dijeda 2 minggu, 2 minggu kemudian ini baru check in. Sedangkan ini udah 2 minggu umur ternaknya. Begitu pula sampai ke vlog 7. Artinya ketika yang ini 2 minggu kemudian check in,
yang ini udah dijual, yang ini udah udah 2 minggu ya. Terus yang ini check in. Terus ketika yang ini check in lagi, yang ini baru check in, yang ini dijual, ya kan? Yang ini 2 minggu gitu, yang ini baru check in. Artinya yang ini udah 2 kali check in, udah check in yang kedua kali, yang ini nih baru 1 kali check in gitu. Jadi vlog 7 endingnya nanti yang ini udah 3 kali check in, yang vlog 7 baru 1 kali check in, yang ini 2 kali check in. Artinya perhitungan periodenya itu bakal lebih banyak yang ini kan daripada yang ini. Makanya nanti kebutuhan vaksinnya pun diplot per vlog, diploting per vlog perhitungan vaksinnya. Mungkin segitu aja dulu untuk yang multiple brooding. Gue harap kalian bisa paham. Nanti kalau nggak paham di chat aja ya di WhatsApp. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perhitungan vaksinnya langsung. Jadi ada beberapa asumsi di sini. Gue punya 14 kandang. Oh ya, dalam menghitung vaksin ini gue harap kalian bisa ngebayangin bahwa kalian yang punya peternakan ini sendiri gitu ya. Jadi nanti kalian di perhitungannya bisa lebih gampang. Nah, misalkan di sini gue punya 14 kandang. Satu kandangnya itu 6.000 ekor dan kapasitas produksinya 84.000 ekor. Ini kalau hidup semua tanpa ada penyakit dan segala macam gitu. 84.000 ekor. Terus bakal gue kasih vaksin Endela Sota dengan 1 vial itu isinya 500 ml. Artinya sama dengan 1000 dosis. Kemudian kalau misalnya gue ngasih vaksinnya 2 kali 1 periode, di hari kedua dan di minggu kedua, berapa sih vaksin yang gue perlukan? Kalau sistemnya all in all out, yang kedua kalau sistemnya multiple brooding, dan yang ketiga kalau misalnya cara ngasihnya pakai sistem spray. Terus yang all in all out, pertama-tama kita harus cari tahu dulu di hari kedua itu apa aja yang diperlukan. Karena di hari kedua itu tadi melalui air minum ya, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan air minumnya itu berapa. Di sini pakai asumsi 300 ml per 1000 ekor. Terus tinggal dihitung nih kebutuhan air minumnya dikali 84.000 ekor. Nah, 84.000 ekor. 84.000 itu diperoleh dari banyaknya kandang sama populasi yang gue pelihara. Dan karena ini all in all out, jadi ya udah pasti 14 kandang itu akan keisi semua sama masing-masing 6.000 ekor. Jadi tinggal dikali aja tuh tadi 14 kandang dikali sama 6.000 ekor jadinya 84.000 ekor. Kalau dikonversi ke kebutuhan minumnya tinggal 300 ml per 1000 ekor dikali 84.000 ekor. Sama dengan 25.200 ml. Kemudian langsung cari kebutuhan vial. 25.200 ml itu dibagi sama 1 vial isinya 500 ml. Sama dengan 50,4 vial. Nanti hasil 50,4 ini seperti biasa di ke atasin ya, berarti ke kebutuhannya. Jadi 51 vial supaya nanti nggak ada kekurangan vaksin di peternakannya. Terus kita hitung pemberian di minggu kedua. Di minggu kedua itu populasi 84.000 yang gue punya, dengan asumsi nggak ada yang mati ya sama sekali. Berarti semuanya hidup. 84.000 yang gue punya dibagi sama 1000 dosis. Satu vialnya itu kan buat 1000 dosis. Nah, gue pakai per 1000 dosis. Sama dengan 84 vial.
Nanti total kebutuhan filenya per satu periode tinggal ditambahin aja di hari kedua berapa, di minggu kedua berapa. Jadi totalnya 135 fil. Kemudian untuk perhitungan 1 tahunnya ya udah tinggal dikaliin aja 135 fil yang udah tadi didapat di total kebutuhan fil satu periode. Karena satu periodenya itu membutuhkan waktu 6 minggu yang tadi udah gue bilang bahwa kalau di all in all out masa pemeliharaannya itu biasanya 4 minggu atau 28 hari, dan ada masa kosong kandang 2 minggu. Nah, jadi satu periode itu totalnya 6 minggu. Nah, dalam 1 tahun itu asumsinya 1 tahun itu 52 minggu. Jadi nanti yang 52 minggu ini dibagi aja sama 1 kali periode. Jadi 52 dibagi 6 minggu sama dengan 8 periode. Ini berarti kalian ada 8 kali pemeliharaan dalam 1 tahun artinya. Terus tinggal dikali aja tadi jumlah fil yang ini, yang per 1 periode berapa dikali sama 8 periode. Jadi 135 kali 8 ya 1080 fil per tahun. Itu kalau all in all out. Terus kita lanjut ke yang multiple brooding. Nah, ini kita lanjut ke yang multiple brooding. Pertama-tama kita juga harus cari tahu kebutuhan air minum dan kebutuhan filnya, karena ya yang ditanyain kan itu ya. Kalau misalkan hari kedua dengan cara dimasukkan ke dalam air minum, dan minggu kedua dengan cara intramuskular. Nah, gue udah pakai asumsi ini. Satu vlognya 2 kandang, kebutuhan airnya sama ya 300 ml per 1000 ekor. Terus jeda vlognya itu 2 minggu. Terus pertama-tama kita cari tahu dulu untuk periode 1 vlog hari kedua kebutuhan airnya sama, dan yang membedakan adalah pengkali jumlah populasi di sini. Kalau tadi kan populasinya langsung tuh 84.000 itu karena all in all out, populasinya dikali jumlah kandang 14 kandang. Sedangkan kalau di multiple brooding karena awalnya gue cuma check in di 1 vlog doang, jadi di sini juga populasi ngitung dari 1 vlog ini. Karena 1 kandangnya itu asumsinya 6.000 ekor, jadi kalau 1 vlog 2 kandang tinggal dikali aja 6.000 dikali 2 kandang 12.000. Kebutuhan air minumnya juga sama kan tadi 300 ml per 1000 ekor, tinggal dikali aja 300 ml per 1000 dikali sama 12.000 per vlog. Jadi yang gue butuhin adalah 3.600 ml air minum per vlog. Terus berapa sih kebutuhan filnya? 3.600 ini dibagi sama banyaknya vaksin di dalam vial, yaitu 500 ml, dan gue dapet 7,2 vial. Tapi seperti biasa kita bulatkan ke vial yang atas ya, berarti jumlah vial yang lebih banyak, yaitu 8 vial per vlog. Terus kita lanjut ke minggu kedua. Ini salah ya, minggu kedua harusnya. Terus berapa kebutuhan vaksinnya? Masih sama seperti tadi, jumlah populasinya itu masih 12.000 karena kita masih ngitung 1 vlog. 12.000 tadi dibagi sama dosis 1 vial. 1 vialnya itu dosisnya itu cukup untuk 1.000 ekor. Terus kita hitung 12.000 dibagi 1.000 ekor jadinya 12 vial. Tadi untuk ngitung total kebutuhan vial 1 periodenya per 1 vlog itu tinggal ditambahin aja 8 vial ditambah 12 vial. Hasilnya 20 vial. Berarti ini adalah yang dibutuhin ketika vlog lu terisi ketika yang terisi itu 1 vlog 1 periode gitu. Terus gimana cara ngitungnya per 1 tahun untuk semua vlog ini? Ngitung 1 tahun per vlog ini. Kita ke bawah sedikit. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya di awal bahwa kalau misalkan vlog ini check in, kan ini udah check in awal
kehitung ya, berarti ketika si ini udah check in 2 kali, yang ini baru check in sekali tuh. Kalau misalkan jeda waktunya itu 2 minggu, jeda per vlog 1 ke vlog 2 itu 2 minggu. Beda halnya nanti kalau misalkan vlognya itu jedanya 4 minggu, nanti perhitungannya beda lagi. Kalau 4 minggu yang di sini check in, yang di sini check in, terus ketika yang di sini umurnya udah 4 minggu, yang ini baru check in, yang ini kosong. Nanti beda lagi perhitungannya sampai yang vlog 7. Kita ngitung yang 2 minggu dulu ya. Kalau misalkan 2 minggu kan tadi udah dibilang kalau misalkan di sini check innya udah 2 kali, yang di sini baru check in sekali. Kalau di sini check in udah 3 kali, yang ini 2 kali, yang vlog 7 itu 1 kali. Nah, di sini nanti dihitung nih perhitungan seluruh vlog dalam 1 tahunnya berapa. Vlog 1 dalam 1 tahun mesti dia dapat lebih banyak karena dia lebih banyak dapat check in. Jadi dia lebih banyak dapat periode pemeliharaan. Tinggal dibagi 52 minggu tadi, jumlah minggu dalam 1 tahun dibagi sama 6 minggu. 6 minggu itu jumlah total 1 kali pemeliharaan, 1 kali periode. Hasilnya 8 periode. Nah, vlog 2 itu dikurangi 2. Artinya apa sih dikurangi 2? Itu tuh berarti dikurangi 2 minggu. Dia tuh lebih telat 2 minggu daripada yang vlog 1. Jadi dikurangin 2. Nah, vlog 3 juga gitu. Dia itu lebih telat 4 minggu daripada yang vlog 1. Jadi dikurangi 4 dan seterusnya. Jedanya 2 minggu 2 minggu kan. Yang dikuranginnya 2 angka 2 angka. 2, 4, 6, 8, 10. Nanti kalau misalkan jedanya 4 minggu, berarti 52 dikurangi 4. Yang di vlog 3, 52 dikurangin 8. Kayak gitu. Gampang kan? Nah, kalau misalkan semuanya udah di total dalam 1 tahun, udah diketahui berapa jumlah total periodenya per masing-masing vlog, tinggal dijumlahkan aja. Jadi jumlah ini adalah total periode dari semua vlog yang ada di peternakan multiple brooding. 1 tahun ada 51 kali periode pemeliharaan. Dan nanti total ini tinggal dikaliin aja sama total kebutuhan vial yang udah dicari tadi di awal. Yaitu 1 kali periodenya 20 vial per vlog. Nah, kalau misalkan di sini 51 periode, berarti ini dikali sama ini. Hasilnya ini 1020 vial kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Semangat. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan vaksin kalau ngitungnya dengan cara kalau pemberiannya dengan cara di spray. Nah, kita kasih asumsi di sini 500 ml. Kenapa sih asumsinya kok lebih besar daripada yang di vaksin intramuskular sama di pemberian air minum? Karena kalau di spray itu kan ya bayangin kalau misalkan di spray nggak semua partikel airnya itu masuk ke dalam tubuh si ternak. Nggak semua partikel airnya kena tubuh ternak. Jadi ada perhitungan partikel-partikel air yang terbuang tuh masuk ke dalam perhitungan 500 ml itu. Makanya asumsi airnya biasanya lebih besar daripada asumsi kebutuhan air yang di multiple brooding dan all in all out. Kemudian langsung dicari aja kebutuhan airnya seperti tadi, 500 ml dibagi 1000 dikali sama, waduh nggak kelihatan ya, maaf. Nah, kayak tadi 500 ml dibagi 1000 dikali 84.000 ekor. Ini tuh yang di spray ini tuh lebih ke sistem pemeliharaan yang all in all out. Makanya ini jumlah populasinya 84.000 ekor karena pakai sistem pemeliharaan yang all in all out. Ya udah tinggal dikali aja. Hasilnya 42.000 ml atau 42 liter ya berarti.
Dan kebutuhan vaksinnya yang tadi 42.000 mili ini dibagi sama isi satu vial 500 mili. 42 dibagi 500 sama dengan 84 vial. Terus tinggal dihitung deh kebutuhan per tahunnya berapa. 1 tahun itu 8 periode. 8 periode ini tinggal dikali sama 84 vial yang udah cari tadi. Jadi per tahunnya itu kebutuhan vialnya tinggal 84 kali 8 periode, 672 vial per tahun. Gitu, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Insya Allah nanti soalnya nggak akan beda sih. Soal ujian praktikumnya nggak akan beda daripada yang udah dijelasin hari ini. Maksudnya cara pengerjaannya nggak akan beda. Dan tipe soalnya pun nggak akan beda gitu. Jadi ya pelajari aja pembahasan vaksin kali ini, semoga bermanfaat. Makasih.